Nilai stasioner adalah nilai dalam Y. Nah, dari mana nilai stasioner kita dapatkan? Nilai stasioner kita dapatkan ketika kita menurunkan suatu fungsi, ya, f aksen x sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan nilai x seperti pada PowerPoint sebelumnya. Nilai x akan kita gambarkan dalam suatu garis bilangan. Nah, dalam garis bilangan itu terdapat daerah positif maupun daerah negatif. Dari sini kita lihat satu grafik saja. Dan di sini daerahnya beda-beda, ada yang positif-positif, ada yang negatif-negatif, ada yang positif negatif. Nah, stasioner artinya pemberhentian. Ya, titik itu berhenti. Dan ini belum tentu titik puncak, belum tentu. Nah, di sini ada berbagai macam nilai stasioner. Yang pertama, kalian lihat A, X sama dengan A. Dari arah kiri dia positif, naik, ya, grafik akan naik, kemudian berhenti di X sama dengan A, titik stasionernya yang ini. Kemudian sebelah kanan dia mempunyai negatif, ya, daerah negatif. Ini positif, kemudian negatif. Nah, titik ini disebut titik maksimum, ya, titik balik maksimum. Ya, dari positif naik terus negatif turun, merupakan titik balik, ya, dia balik kan, tapi maksimum. Nah, kemudian yang kedua, X sama dengan B. Dari sebelah kiri itu daerah negatif, kemudian sebelah kanan daerah negatif lagi. Ya, dia akan turun grafiknya, kemudian berhenti di X sama dengan B, kemudian turun lagi. Nah, X sama dengan B merupakan, di sini merupakan titik, ya, titik belok. Di sini ada titik belok. Dia turun, berhenti, kemudian turun lagi. Oh, titik beloknya ini. Nah, untuk mendapatkan nilai stasionernya atau nilai pemberhentiannya ini, maka X sama dengan B disubstitusi ke fungsinya, mendapatkan nilai stasioner. Nah, kemudian yang ketiga, X sama dengan C. Dari arah kiri dia negatif, ya, turun, grafiknya turun, berhenti, kemudian naik lagi. Nah, grafik naik itu daerah plus, ya. Maka di sini merupakan titik stasioner minimum. Yang terakhir adalah titik D. Ya, titik D ini merupakan yang di sini, ya. Ini adalah titik stasioner. Nah, ketika digambar dalam garis bilangan, area kiri di titik D ini itu adalah positif, di area kanan adalah positif. Nah, dia area kiri naik, berhenti, kemudian dia naik kembali, ya, berarti ini merupakan titik belok, ya. Titik belok yang namanya titik itu ada X, Y. Nah, jika kita mencari nilai stasionernya, maka nilai X nya itu disubstitusi ke dalam fungsi asli. Nah, dapat kita simpulkan dari gambar ini itu ada 3 macam titik, ya. Yang pertama, titik balik maksimum, ya, dia naik kemudian turun, ya, plus kemudian min, titik balik maksimum. Yang kedua, titik balik minimum, ya, dia turun, berhenti, kemudian naik, ya, atau dari min ke plus.
Yang ketiga adalah titik belok. Nah, titik belok itu ada dua macam. Yang pertama dari negatif berhenti negatif, atau dari positif berhenti positif. Nah, sebenarnya kunci untuk mendapatkan nilai stasioner, yang terpenting kita tahu X-nya ya, dari garis bilangan itu, kemudian disubstitusi ke fungsi aslinya sehingga mendapatkan nilai Y. Nah, nilai Y yang kita dapat itu merupakan nilai stasioner. Contoh soal nilai stasioner. Tentukan nilai stasioner fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dan tentukan jenisnya. Jika ada pertanyaan untuk menentukan nilai stasioner, maka kita harus cari nilai x dari turunannya. Kemudian, jika ditanyakan tentukan jenisnya, di sini maka kita harus mencari apakah fungsi tersebut mempunyai titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik belok. Langkah pertama, kita harus cari turunannya dulu untuk menentukan nilai stasioner. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3 kali x pangkat 2. Nah, turunannya ini harus disama dengankan 0, sehingga kita dapat memperoleh nilai x. X sama dengan 0. Sehingga nilai stasionernya adalah x sama dengan 0, kita substitusi ke fungsi awal. 0 pangkat 3, x disubstitusi 0, sehingga nilai stasionernya adalah 0. Untuk menentukan jenisnya, kita ambil nilai x, kita buat garis bilangan. Kemudian untuk menentukan apakah daerah kiri dan daerah kanan positif atau negatif, maka kita ambil salah satu titik sembarang. Misalnya x sama dengan 1. Kemudian kita substitusi ke turunannya. Di sini 3 dikali, karena kita ambil x sama dengan 1, maka x di sini ubah menjadi 1. Jadi 3 kali 1 kuadrat sama dengan 3. 3 adalah bilangan positif, maka kita tulis positif. Yang kedua, kita ambil sembarang titik, misalnya min 1 sebelum 0, bilangan 0, min 1. Kita substitusi kembali ke turunannya. Turunannya adalah 3 kali min 1 pangkat 2, yang akan menghasilkan bilangan 3, atau 3 itu adalah bilangan bulat positif. Kita tulis positif. Nah, sehingga dari kiri ke kanan dia fungsinya akan naik, berhenti di x sama dengan 0, kemudian naik kembali. Sehingga titik 0,0 yang kita dapat tadi adalah merupakan titik belok. Karena ruas kiri positif, kemudian ruas kanan positif, atau fungsi naik, berhenti, kemudian naik lagi, sehingga kita mendapatkan jenisnya adalah titik belok.